Digulung digunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Karisa Naura Rajwa. Di sini akan menjelaskan ke kalian mengenai pengenalan dan pengembangan diri dan kenapa kok materi ini tuh penting banget untuk kalian. Nah, kita mulai dulu dari diskusi. Siapa sih aku? Boleh nggak ada satu orang aja yang memberikan deskripsi tentang dirinya itu 3 kata? Siapapun. Oke, boleh, Daniel. Ganteng, keren. Ganteng, keren. Kok boleh keren? Double dong. Salah satunya Alex. Ganteng. Ganti, beda-beda, Daniel. Coba. Ganteng, keren, beda. Ganteng, keren, beda. Oke, kalau menurut Aurel, Daniel seperti apa? Dalam 3 huruf. Daniel teman prodi. Keren. Daniel teman prodi. Nah, dari situ aja pandangan tentang seseorang itu bisa beda-beda kan? Nah, dari situlah kenapa kita tuh penting untuk mengenal diri kita sendiri dan gimana cara untuk mengembangkan diri kita. Kita langsung next ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita untuk mengenal diri kita, terus apa itu self awareness dan gimana cara kita untuk menyusun pengembangan diri serta akan berakhir di adanya pengembangan di diri kita. Oke, kita pertama, kenapa sih kok kita tuh perlu mengenal diri kita? Mungkin nggak kelihatan ya PPT-nya, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Saya jelaskan ya. Jadi kalian ini kan sekarang sudah di semester yang ada 4, ada yang semester tua, tapi nanti kan materi ini tuh digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang dimana itu mahasiswa-mahasiswa baru itu lagi ada di fase transisi dari SMA, kuliah, yang nantinya akan masuk ke dunia organisasi, bahkan sampai ke dunia pekerjaan. Nah, di sini kita tuh kenapa kok perlu mengenal diri kita? Dari kita bisa mengenal diri kita, itu kita akan mengetahui potensi kita tuh apa sih? Minat bakat kita itu apa sih? Nah, itu yang akan mempengaruhi kita untuk untuk menentukan tujuan kita selama di perkuliahan dan untuk kedepannya itu nanti seperti apa. Dan yang kedua, untuk menentukan sebuah keputusan yang kedepannya pasti kita perlu untuk membuat keputusan kan, kayak kita mau berteman sama siapa, kita mau magang di mana, dan kita mau kerja di mana. Kemudian itulah proses dari yang namanya pengembangan. Nah, di sini ada kata-kata sedikit quotes, yaitu seringkali seseorang itu merasa bingung menentukan tujuan hidup, bukan karena tidak memiliki kemampuan, tapi karena belum mengenal siapa sih dirinya. Nah, dari penjelasanku itu mungkin teman-teman masih ada sedikit kebingungan atau gimana. Nanti kita lanjutkan, tapi apakah penjelasanku terlalu cepat, teman-teman? Aman ya? Aman ya? Oke, kita next. Nah, jadi apa itu pengenalan diri? Pengenalan diri itu sebenarnya sejatinya secara singkat itu adalah proses memahami berbagai aspek dari diri kita. Contohnya seperti diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu seperti apa? Dari looks-nya, dari kekurangannya, dari kelebihannya, dari potensinya, minat, dan bakatnya. Terus karakter diri kita, karakter orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih mudah diajak berdiskusi, ada yang susah, ada yang extrovert, ada yang introvert. Terus dengan kepribadian diri kita sama seperti karakter, hampir sama, tapi perbedaannya sedikit banget. Nah, kemudian ada kelebihan yang sudah senggol tadi, kelebihan dari diri kita, kekurangannya, serta tujuan dari diri kita itu nantinya akan menjadi seperti apa. Oke, itu singkatnya aja. Nah, sedangkan apa sih itu pengembangan diri? Nah, dengan kita mengenal diri, kita bisa tahu gimana cara kita untuk mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri itu adalah merupakan proses yang dilakukan seseorang secara sadar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek pengetahuan, kemampuan, sikap, karakter, maupun potensi yang dimiliki. Sehingga mereka itu orang-orang yang bisa mengenal dirinya itu dapat mengembangkan dirinya dan mencapai tujuan hidup dan mudah beradaptasi dengan berbagai rintangan atau tantangan yang mereka hadapi. Seperti itu kira-kira pengembangan dirinya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, mana sih yang lebih bahaya? 1, orang yang nggak punya kemampuan sama sekali tapi mau berkembang, atau 2, orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkembang. Coba siapa yang mau? Coba angkat tangan, siapa yang mau berpendapat? Siapa yang milih 1? Ya, siapa yang milih 1 angkat tangan dulu deh. 1,
Nomor satu. Apa sih itu tulisannya? Orang yang tidak punya kemampuan tapi mau berkembang, atau kamu memilih satu itu lebih berbahaya Iya. daripada yang nomor 2. Iya. Ada yang milih 2? Aku. Oh, ya, mayoritas 2 ya. Oke, coba kita dengarkan pendapat dari Daniel dulu. Yang kedua itu apa sih? Orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkembang. Jadi apa kata nomor 1? Nomor satu. Ya, pendapatmu seperti apa? Nah, kalau ya aku contohnya aku sendiri, aku tuh jujur dari SMP ke SMA ke kuliah itu masih mencari-cari kemampuanku apa, tapi ketika aku mengikuti organisasi terus coba hal baru seperti kayak editing, coding segala macam itu buat ya diriku sendiri berkembang dan nggak tinggi juga temanku yang awalnya kelihatan jago tapi kayak mereka nggak potensinya nggak dikembangkan lagi, itu kayak aku bisa kalahin kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Terus untuk yang memilih nomor 2, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Siapapun, bebas. Aku. Boleh. Kalau di pandanganku orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkembang itu biasanya orangnya itu sombong. Dia itu nggak mau untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dia merasa kalau dirinya itu sudah paling jago, sudah paling mantep. Jadi dia nggak mau buat berkembang gitu loh. Oke. Berarti intinya yang satu gak apa-apa gak punya kemampuan tapi nanti bisa beradaptasi dengan keinginan yang mau berkembang itu tadi. Ya bahayanya itu karena terus berkembang gitu. Oke, takutnya? Kamu yang kenapa? Ya lebih berbahaya kan, karena walaupun awalnya kelihatan nggak punya potensi apapun terus tiba-tiba tapi ingin berkembang, ya bisa kalah semuanya yang udah jago gitu. Wow, oke. Terus yang satunya punya kemampuan tapi nggak mau berkembang, dinilainya sebagai seseorang yang sombong. Nah, sebenarnya itu yang akan kita bahas di pembahasan kita. Oke, kita coba bedah ya. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih bahaya, kita tuh bisa pakai yang namanya sarana MBTI untuk mengenal diri kita dulu. MBTI ini, ada yang udah tahu MBTI nggak? Tahu, oke. Tahu. Rata-rata sudah tahu semua ya. MBTI itu kayak alat ukur lebih tepatnya ya. Alat untuk memahami kecenderungan kepribadian seseorang itu seperti apa. Tapi for your information dulu, MBTI itu nggak bisa dipercaya 100%, tapi hanya sebagai kayak dari tes ini kita mendapatkan ini, bisa dijadikan batasan mungkin ya untuk kita beradaptasi ataupun jadi fondasi dalam kita beradaptasi nanti seperti apa. Nah, di sini ada yang sudah saya jelaskan. Alat MBTI ini itu tidak mengukur kecerdasan kita masing-masing, tapi untuk memahami diri kita. Terus alat MBTI ini tidak untuk menentukan masa depan kita itu nantinya seperti apa, dan juga tidak untuk menentukan kesuksesan kita itu nantinya seperti apa. Karena itu akan berasal dari diri kita sendiri yang mau dan punya jiwa berkembang. Nah, alat MBTI ini itu tujuannya untuk memahami gaya belajar, memahami cara berkomunikasi, dan memahami cara bekerja sama. Next. Nah, di MBTI ini akan ada beberapa part ya, beberapa bagian yang dimana kita asumsikan sebagai 4. Yang pertama sumber energi, itu ada extrovert dan ada introvert. Extrovert itu kurang lebihnya seseorang yang mendapatkan energi dari banyaknya perkumpulan-perkumpulan. Jadi semakin dia bertemu banyak orang, dia semakin akan mendapatkan energi. Sedangkan introvert itu orang-orang yang mendapatkan energi ketika dia memiliki waktu sendirian, di mana dia tidak berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang luar. Kemudian ada cara menerima informasi. Di sini terbagi menjadi 2 juga, sensing dan intuisi. Nah, sensing ini fokus pada fakta dan data. Orangnya cenderung lebih ke nggak mau ngomong asal-asalan, lebih ke kayak faktanya seperti ini, datanya seperti ini. Sedangkan untuk orang-orang yang memiliki jiwa intuisi itu lebih orang-orang yang punya ide yang bisa aja tiba-tiba muncul, dia langsung kayak ayo langsung seperti ini, muncul tiba-tiba ayo langsung begini gitu. Jadi lebih ke spontan uhuy gitu kan. Nah, terus untuk faktor ketiga itu ada cara mengambil keputusannya, itu ada thinking dan feeling. Yang pertama thinking itu biasanya orang-orang yang memiliki MBTI itu mengutamakan logika yang berdasarkan dengan maksudnya kayak setelah dia berpikir-pikir secara rasional itu secara objektif ternyata hasilnya seperti ini. Nah, dia biasanya menggunakan logikanya sangat kuat.
Kemudian untuk feeling itu orang-orang yang mengutamakan nilai perasaan. Kan ada ya orang-orang yang kayak aku nggak mau kayak gini deh, soalnya aku takut nanti dia sedih atau bagaimana. Oke, dan yang keempat itu ada gaya hidup dan pengelolaan aktivitas, yang dimana itu ada dibagi dua juga, judging, yaitu terstruktur dan terencana, yang menyukai kepastian dan berorientasi pada target. Dan yang kedua ada perceiving, yaitu fleksibel dan adaptif, orang-orang yang lebih gak perlu target atau jadwal yang terstruktur untuk melakukan sebuah kegiatan dalam satu hari. Nah, ada yang sudah pernah melakukan tes MBTI? Coba, ada yang mau mengutarakan hasil tesnya? Lupa, oke, gak apa-apa. Nanti bisa dites lagi ya, biar tahu jati diri dari dirinya itu nantinya seperti apa. Nah, untuk pengembangan diri sendiri itu juga bisa di lewat SMART goal. Di sini tuh ada SMART goal. SMART goal itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Apa sih itu SMART goal? Nah, untuk spesifiknya yang dimana itu di sini SMART goal ini digunakan untuk menentukan tujuan hidup kita itu nantinya seperti apa. Yang pertama, untuk menentukan tujuan hidup itu kita perlu menjelaskan keinginan kita itu secara specifically itu seperti apa sih. Tujuan yang ingin kita capai secara spesifik itu seperti apa. Gak bisa kayak aku ingin berbicara di depan banyak orang, tapi aku ingin berbicara, maksudnya aku ingin menjelaskan materi di LKMMTD. Nah, itu kan lebih spesifik ya daripada aku ingin berbicara di depan banyak orang. Nah, itulah cara pertama untuk menentukan tujuan kita itu seperti apa. Yang pertama harus spesifik dulu tujuannya apa. Kemudian measurable atau terukur. Tujuan itu yang sometimes itu nggak terukur, kayak aku pengen besok langsung jadi orang kaya, kan nggak mungkin kan. Tapi itu bisa dirubah ke aku pengen nih 5 tahun ke depan aku ingin punya rumah. Nah, itu kan masih terukur lah. Untuk menentukan tujuan itu yang relatif, maksudnya realistis. Nah, terus achievable, dapat dicapai. Nah, ini tuh berhubungan dengan measurable tadi, karena tujuannya sudah terukur, jadi itu tujuannya bisa tercapai dengan kemungkinan-kemungkinan yang sudah dibuat. Nah, itulah sebelum menentukan tujuan harus membuat spesifik dulu, terus terukur dan dapat dicapai. Kemudian untuk part yang relevan itu tujuan yang kita buat itu harus relevan dengan apa yang kita lagi jalani. Misalnya kita lagi aku ya menjadi mahasiswa data science, tiba-tiba aku pengen jadi anak arsitektur, maksudnya aku pengen bangun sebuah gedung pakai desainku sendiri, kan jauh ya. Aku tiba-tiba desain rumah. Terus kamu apa mahasiswa informatika ya? Informatika tiba-tiba aku pengen bikin lukisan Mona Lisa, jual kan. Nah, itu bikin tujuan yang relevan dengan apa yang sudah kamu pelajari dalam hidup ini itu seperti apa. Terus T yaitu time bound, tentukan waktu. Jadi kalau kalian mempunyai tujuan, misal ya aku pengen dapat IPK 4. Nah, IPK 4 yang ingin kamu dapatkan ini kapan? Apakah 6 bulan lagi? Atau semester depan, atau semester 2 semester depan. Nah, itu untuk memastikan kalau tujuannya ini pasti akan tercapai gitu. Nah, setelah kita menentukan tujuan, pastinya setelah kita mengenal diri, menentukan tujuan, dan bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk berkembang, itu kita juga perlu untuk melakukan evaluasi diri supaya kita nggak selalu merasa diri kita itu yang terbaik, seperti apa yang dikatakan Mas Ezra tadi, dimana kalau kita punya kemampuan nanti orangnya sombong, gak mau berkembang kayak gitu ya. Itu perlu diatasi pakai evaluasi diri, yang dimana di evaluasi diri ini sebenarnya ada 4 poin, yaitu yang pertama yang harus dipertahankan. Apa sih yang sudah aku lakukan dengan baik? Hal itulah yang harus kalian pertahankan. Kemudian yang kedua yang harus ditingkatkan, kemampuan apa yang perlu saya tingkatkan. Misal kita udah jadi anak ilmu komputer, kemampuan kayak bikin web, kayak bikin chatbot, itulah yang harus kita tingkatkan untuk mendukung tujuan yang kita buat kayak gitu. Terus
Yang ketiga, hentikan kebiasaan buruk apa, kebiasaan apa yang harus aku hentikan supaya tujuanku ini selaras dan bagus kayak gitu. Dan diriku ini bisa berkembang dengan baik gitu. Terus yang terakhir, mulai kebiasaan, maksudnya itu kayak kebiasaan baru apa yang harus aku mulai untuk bisa membuat diriku menjadi versi yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian dari evaluasi diri. Kita pertama mempertanyakan dulu, apa sih yang harus aku pertahankan, kemudian apa yang harus aku pertingkatkan, dan apa yang kayaknya harus aku hilangkan dari diri aku atau aku stop gitu. Kemudian apa yang harus aku mulai untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Nah, di sini evaluasi diriku itu sebenarnya adalah ya ini harfiahnya aja ya. Proses menilai dan merefleksikan kemampuan perilaku, pencapaian serta kekurangan diri untuk mengetahui aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki. Tanpa evaluasi diri, itu kita biasa akan melakukan aktivitas dan tidak tahu kita melakukan kesalahan apa atau tidak tahu perkembangannya nanti seperti apa, terus kita langsung mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat lagi. Yang dimana itu kan di seluruh organisasi itu pastinya perlu yang namanya evaluasi kan. Nah, mungkin kita sudah tahu melakukan kesalahan, tapi masih tetap aja dilakuin terus gitu kan. Jadinya nanti kalau kesalahan itu dilakukan terus akhirnya jadi sulit berkembang. Seperti itulah circle yang kalau kita tidak melakukan evaluasi diri. Inilah kenapa kok evaluasi diri, pengembangan diri, dan pengenalan diri itu sangat amat penting untuk kalian pahami. Jadi siklus pengembangan diri secara singkat itu adalah pertama, kenali diri kalian. Mau pakai cara apapun itu terserah, mau pakai MBTI, mau pakai apapun itulah yang bisa kalian kerjakan untuk mengenal diri kalian lebih dalam, mau relaksasi, apapun itu supaya kalian paham kemampuan dan kelemahan kalian apa. Kemudian tentukan tujuan kalian. Menentukan tujuan menggunakan SMART goal atau yang menurut kalian lebih baik daripada itu. Yang penting tujuan kalian selaras dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang lainnya susun PDP atau plan deployment personal, yang dimana itu digunakan untuk misal 5 tahun ke depan itu kita mau jadi apa, 5 tahun ke depan itu kita mau ngapain. Itu kita harus menyusun rencana ke depannya nanti seperti apa, karena kita nggak mungkin hidup baik-baik saja seperti ini ya, pasti nanti ada gonjang-ganjingnya. Nah terus 4, laksanakan. Kita mulai, pokoknya kita harus mulai semua rencana yang sudah kita buat. Jangan sampai berhenti di rencana aja. Kalau berhenti di rencana aja namanya proyek mangkrak kan. Jadi harus dimulai rencana yang sudah dibuat, terus kita evaluasi dari rencana yang sudah kita mulai, kita laksanakan. Apa sih kesalahan yang aku lakukan? Apa sih yang aku miss untuk terapkan gitu. Kemudian dari evaluasi itu kita perbaiki. Oh, kayaknya aku melakukan kesalahan ini deh. Oh, aku miss di sini, aku kurang belajar di sini, makanya sekarang aku nggak paham ini gitu. Setelah adanya perbaikan, kita mulai lagi dengan pengembangan berkelanjutan. Nah, disitulah siklus pengembangan diri itu bisa dilaksanakan sehingga kita bisa jadi diri yang lebih baik ke depannya dan seterusnya akan menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini contoh studi kasus aja ya, tapi kayaknya untuk waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf untuk studi kasusnya nggak bisa dilaksanakan. Jadi langsung aja ke penutupan. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan aku hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan boleh deh dari kalian sebelum saya menutup presentasi ini. Bebas siapapun, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, aman ya? Aman. Oke, aku tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.